Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi ini mari kita sama-sama awali. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa rasulil azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afiz alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa la sholihin. Nas'aluka al-jaba wa shifa mukhlisin hasil bisyafaati rasulullah sallallahu barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Mari kita memuji kepada Allah atas berbagai nikmat dengan kalimat thayyibah yang paling Allah suka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul. Alhamdulillah, hari ini sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan jatah umur yang wajib kita syukuri. Lebih dari itu, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan tak terhitung, kita tak mampu menghitungnya. Cuman ada yang paling besar di antara nikmat itu adalah kita ditakdirkan menjadi manusia yang beriman, menjadi manusia yang lahir pada masa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahirannya istimewa. 12 Rabiul Awal itu bukan hanya lahir beliau. 12 Rabiul Awal adalah beliau lahir hari Senin menjelang subuh. 12 Rabiul Awal hari Senin, setelah beliau usianya kurang lebih 53 tahun sampai di Madinah hijrah, Senin zuhur. Kemudian 10 tahun kemudian tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin menjelang maghrib beliau wafat. So kinten-kinten saha jalmi anu dinten lahir sareng peristiwa besar sama harinya, sama tanggalnya, sama bulannya. Barangkali cuman seorang beliau ini. Sekali lagi, 12 Rabiul Awal lahir Nabi, 12 Rabiul Awal hijrah Nabi sampai di Madinah, 12 Rabiul Awal wafat beliau. Harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, Pak. Jadi kalau ada umat Islam mengekspresikan rasa syukur pada tanggal suatu keniscayaan. Jadi mudah-mudahan kita memperingati 12 Rabiul Awal ini adalah wujud ekspresi dari kecintaan kita kepada beliau. Karena mengekspresikan kegembiraan atas nikmat ini suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. Tolong diingat. Dalam Yunus ayat nomor 8 tadi saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, dengan anugerah Allah, fadlullah, yaitu Islam, wa bi rahmatihi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu kamu harus bergembira, nampakkan gembiraan. Artinya kita bersyukur dengan penuh gembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena anugerah Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Kenapa? Kabar gembira. Kalau kita menjadi umat Muhammad, Allah sudah menjanjikan sejak dulu, sejak awal Nabi diutus,
bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh ingat bahwa kehidupanmu nanti di akhirat lebih baik daripada hidup sekarang di dunia. Apapun yang pernah kita peroleh di dunia ini tidak ada yang abadi. Sebentar-sebentar saja. Sementara kalau kita berhasil mempertahankan agama yang diajarkan Nabi Muhammad sampai akhir hayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka sejak berpisah dengan dunia, begitu masuk pintu keberangkatan akhirat al-marjah, kebahagiaan lebih istimewa daripada apa yang pernah kita rasakan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang kedua, kita pantas bersyukur itu karena kita mengharapkan menjadi umat beliau. Dan inilah yang akan kita bahas, mengevaluasi diri. Apakah kita sudah pantas mengklaim diri sebagai umat Nabi atau belum? Pada saat ad-duha turun, selanjutnya setelah wala akhiratul wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah menjanjikan kepada beliau di akhirat nanti kamu akan diberikan sepuas kamu, mau apa silahkan. Apa permintaan Nabi? Permintaannya adalah langsung menjawab, idzan la arda wa wahidun min ummati binar. Aku tak rela kalau aku akan diberikan kepuasan, tak rela kalau masih ada wa wahidun min ummati binar, kalau masih ada seorang saja umatku dalam neraka. Inilah pemimpin sejati yang patut kita syukuri dan patut kita agungkan, patut dijadikan panutan. Hanya beliau yang pantas dijadikan idola. Dalam surat Al-Quran Allah beritahu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita menyambut gembira sambutan presiden kita, mengajak seluruh masyarakat termasuk kita untuk menteladani beliau. Ajakan menteladani beliau adalah hakikatnya kita harus memiliki akhlak seperti beliau. Allah telah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki perangai yang agung. Kenapa? Beliau adalah mengamalkan Quran. Siti Aisyah ditanya, bagaimana dengan akhlak Rasul? Wa kana khuluqul Al-Quran. Beliau itu adalah orang pertama yang mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Jadi Bapak Presiden mengajak kita untuk melawati Al-Quran, Pak, untuk memahami Al-Quran, untuk andai kata Bapak Presiden, seluruh aparatnya, juga para menteri, juga para anggota legislatif benar-benar aduh, mau ada keributan jika kembali tanggal 28 Agustus, Pak. Kenapa? Islam ini rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan harapan Bapak Presiden disertai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kantun panginten saha nu disebut umat Nabi. Apakah kita sudah cukup mengikuti beliau atau tidak? Baik. Salah satu ekspresi kegembiraan waktu hijrah kita sudah tahu. Pada saat beliau sampai di Madinah, begitu gegap gempita semangat sahabat Ansor kedatangan Rasulullah yang telah lama mereka nantikan. Dan ajaran ini walaupun secara fisik Nabi gak sampai kepada kita, tapi udah nyampe, kita sudah belajar menerima dan mengamalkannya. Sambutan orang Madinah waktu itu macam-macam, Pak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang menyediakan makanan, ada yang menyediakan rumah, dan ada sekelompok kecil adalah keluar Panajar, tapi bukan Najar dangdut ini ya. Binti Najar, 4 orang putri yang punya keahlian dalam menampilkan syair. Begitu datang Nabi, langsung mereka menyambut dengan syair yang kita hafal. Tola'al badru min syaniyatil wada. Terus
wajaba mada'a. Itu syair tidak langsung Nabi ajarkan. Beliau tidak memerintahkan, juga tidak melarang, tapi kelihatan beliau gembira juga. Sambutan hangat, telah datang sang bulan purnama. Kenapa? Bulan purnama itu cahayanya paling sempurna di antara bulan-bulan itu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, dari Mekah. Wajib kita bersyukur. Masya Allah, sepanjang orang-orang berdoa di muka bumi ini, mada'a lillahi da'i. Jadi doa itu adalah bentuk dari syukuran terhadap datangnya Nabi Muhammad dengan segala ajarannya. Ya. Makanya pagi ini saya ajak mengekspresikan rasa syukur atas sampainya Islam pada kita, yang dengan ini kalau dapat kita pertahankan, di akhirat akan lebih sempurna lagi, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Siapa yang disebut umat Muhammad? Menurut Ibnu Abbas, umat Muhammad itu seperti yang difirmankan Allah dalam surat Fatir ayat 32, yang punya 26 kalau nggak salah. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Allahu akbar. Kemudian Allah wariskan ajaran yang oleh Nabi itu, yaitu Al-Quran. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah ini, makanya tidak semua orang tersentuh dengan Al-Quran menjadi mau mengimani Al-Quran. Betul atau enggak? Benar? Hanya mereka yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih, amin. Lalu Allah menyebut yang terpilih masuk Quran itu kelasnya beda-beda. Ada yang sudah beriman pada Quran, sudah ngerti Quran, sudah rajin baca Quran, tapi masih lawan seksuna madzalimun li nafsi. Perintahnya masih dilalaikan, larangannya masih suka dilanggar. Nah ini kelompok yang paling dasar, zalimun li nafsi. Ayat emang diurang ge tos iman Quran, malah mas kawina oge ku Quran, tapi kalakuanana masih kena jauh tina Quran. Bener atau betul? Nah ini golongan zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid. Kemudian kata Allah ada orang yang kelas menengah. Nah ini evaluasi diri kita, di mana posisi kita. Ada orang muqtasid, yaitu orang yang sudah sampai kepada Al-Quran, dia beriman, dia pelajari, dia amalkan, perintahnya dilaksanakan, tetapi nggak sempurna. Larangannya dia tinggalkan, tetapi yang makruh masih juga diembat. Sunat banyak yang lewat. Ini muqtasid. Mungkin jika nama golongan dia orang teh gak suka. Mudah-mudahan lah jadi muqtasid juga lumayan ini. Bukan lumayan, anugerah paling besar. Kalau bukan Allah mentakdirkan seperti ini, siapa lagi ini? Lalu golongan ketiga ini dengan izin Allah akan menjadi sabiqum bil khairat. Orang yang betul-betul selalu unggul dalam segala kebaikan. Kenapa? Yang wajib dilaksanakan dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Yang haram dijauhi, ditinggalkan semuanya. Yang sunat dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah saja yang diperbolehkan dia membatasi diri, takut berlebihan. Biiznillah. Golongan inilah kata Ibnu Abbas, hum ummatu Muhammad. Mereka semuanya adalah Muhammad, akan mendapat anugerah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka masuk surga. Cuman masuk surga beda. Golongan yang sabiqum bil khairat ini disebutkan akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan begitu dia masuk bangun dari kubur,
tidak sama orang lain kumpul di mahsyar kepanasan 50.000 tahun, dia langsung masuk surga. Golongan muktasid juga samain, beruntung masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak akan lama-lama antri menunggu surga. Sementara golongan zalimun li nafsi inilah yang bakal bertahun-tahun nunggu di mahsyar. Berapa tahun? Berapa tahun? Masa lupa. Berapa tahun? 50.000 dalam keadaan telanjang, Pak. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, kepanasan. Tapi mereka juga akan mendapat nasib masuk surga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya umat Muhammad disebut ummatan marhumah, umat yang sangat disayangi oleh Allah. Masuk surganya ada yang tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan berat Allah, ada masuk surga dengan syafaat Rasulullah. Maka kita pun mudah-mudahan termasuk oleh Allah ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau untuk menjadi umat Muhammad harus setia. Mari kita ukur dengan surat Al-A'raf ayat 157. Inilah umat Muhammad itu, mewarisi Quran, kemudian mengimani Muhammad, menerima ajaran Muhammad. Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ini tugas kita sekarang. Kita sudah beriman pada Nabi, apakah sudah sempurna atau belum? Kalau belum mencintai beliau, iman kita masih belum cukup. Satu, iman kepada beliau sebagai Rasulullah yang terakhir dengan menerima seluruh ajarannya dan kita siap mengikutinya. Amanu bihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Iman kamu, kata Nabi, belum cukup kecuali kalau kamu lebih mencintai aku daripada mencintai yang lain. Mudah-mudahan dengan tempaan para dai, para pakar yang telah menyampaikan tausiah kepada kita, semakin kuat iman kita, semakin mencintai Rasulullah SAW. Wujud cinta Nabi tiada lain adalah diantaranya kita siap mengikuti apapun yang diajarkan beliau. Itu adalah bukti kecintaan pada Rasulullah SAW. Dan bukti cinta kepada beliau adalah salah satunya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya pagi ini kita akan melakukan solawatnya. Salah satu ekspresi kecintaan pada beliau. Yang kedua, ya, wa azzaruhu. Nabi harus kita agungkan, muliakan. Allah sudah begitu nyebut wa innaka la'ala khuluqin azim, yang umatnya juga akan terangkat menjadi mulia karena iman kepada beliau. Bagaimana muliakan beliau? Yaitu selalu menghargai sunnahnya. Seluruh ajaran Islam dia terima dengan senang hati dan kita muliakan, perintah sholat, perintah zakat dan lain sebagainya. Juga secara fisik, kalau kita berada di hadapan Rasul, jangan ngomong terlalu keras. Temenang orang nyari tarik pan Rasul. Sampai sekarang itu, kalau di Masjid Nabawi tidak boleh teriak-teriak gitu. Ya, la tarfa'u aswatakum. Kemudian salah satu bentuk penghormatan beliau, Nabi memberitahu apabila namaku disebut di mana saja, kapan saja, siapa yang nyebut namaku, kamu harus spontan membaca sholawat. Kalau tidak,
masuk kamu dalam blacklist yang di akhirat tidak akan dapat syafaat. Bayangkan tuh. Jadi kalau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, itu mesti itu spontan respon. Wa azzaruhu, mengagungkan beliau, mengagungkan ajarannya. Jangan ada yang kita sepelekan. Apapun yang Nabi ajarkan, contohnya sehari sholat kita harus zikir dulu, salawat istighfar dulu. Itu jangan anggap sepele ini. Kalau kita biasa itu lakukan karena Allah, karena ikut Rasul, dosa kita habis semuanya, Pak. Bukan masalah enteng gitu. Dengan istighfar habis sholat lalu masuk Allah, itu dosa kita akan hapus semua. Walau kana mislu jabadil bahri, walaupun dosa kita setumpuk lebih banyak daripada busa yang ada di laut, akan diampuni berkat itu. Makanya jangan disepelekan. Habis sholat tasawwuri dan doa. Ulah jika sebagian orang, kalau kita mah rajin Allahumma antas salam wa minkas salam, ini jangan sepelekan. Karena yang lain mah begitu salam itu Allahumma lantas jalan, Pak. Allahumma lantas jalan, ngalewas, Pak. Lalu zikir itu oleh Nabi dibaca tanpa beranjak dari tempat sholat sampai selesai di situ. Karena itu masih dihitung sholat. Di kita masih banyak orang yang begitu salam pindah tempat, itu kurang baik, Pak. Karena malaikat itu akan terus mendoakan kita selama kita masih duduk di tempat sholat kita. Banyak orang nggak tahu, sepelekan leos. Ada lagi orang yang seperti baik. Boleh saya sebutkan? Boleh sebutkan? Nabi memberi contoh, tidak melakukan apa-apa kecuali zikir. Ada orang begitu salam langsung sholat sunat. Sholatnya bagus, tapi caranya tidak sama. Ini harus kita hargai, ikut Rasul apa adanya. Saya sengaja sampaikan ini karena ini jangan dianggap sepele, Pak. Betul? Dalam mobil itu underdealnya tidak semuanya gede, Pak. Ada yang paling kecil, pentil, paranti nutup supaya udara tidak keluar. Bayangkan kalau Pak Rifki ya tidak peduli dengan pentil, ternyata gara-gara pentil dibiarkan banyak gembos, nggak bisa jalan, Pak. Jadi saya betul-betul ini dalam kata wa'azzaruhu, mengajak yuk kita agungkan Rasul. Bahkan pada saat sholawat kita harus merasa berhadapan dengan beliau, dididik dalam sholat. Apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Yang ketiga, wa nasaruhu. Nah, ini kita harus ikut membela agama Islam, ikut andil mendawakan Islam, menyebarkan Quran. Yang keempat, wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, kita wajib mengikuti yang Allah turunkan pada mulia Al-Quran dan sunnahnya. Inilah tugas kita sebenarnya. Mari kita sama-sama mengawali dengan bersolawat pada Nabi dalam uludan ini dengan syair yang saya contohkan dan diikuti bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sareng. Kurang kenal karena jarang membaca syair ini. Yang mungkin sering dibaca seperti ini. Allahumma shalli ya Rabbi shalli Allahumma shalli ya Rabbi ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusyau bil fadilah ya Rabbi warda 'anis sahabah
ya Rabbi warda 'anis sulala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila. Ya Rabbi waghfir li kulli muznib ya Rabbi la taqta rajana ya Rabbi ya sami du'ana ya Rabbi balighna najuru. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila. Ya Rabbi ta'shana binuri ya Rabbi hifdhanak wa amanak ya Rabbi washkinna jinanak ya Rabbi ajirna min azabik. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila. Ya Rabbi washkinna jinanak ya Rabbi ajirna min azabik ya Rabbi warzuqna syahadah ya Rabbi hitna bis sa'adah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila. Ya Rabbi waslih kulla muslih ya Rabbi wakfi kulla mudhi ya Rabbi nakhdim bil musyafa ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bari'ul wasila.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Qalbi yahinnu ila Muhammad ma jalami wujdi mutayyam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah mali habibun siwa Muhammad khairir rasulin nabiyil mukarram syaqul muhibbi ila Muhammad afnau thumma bitayyam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiqi min jahannam miladu sayyidina Muhammad ummul qura baladum mu'azzam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semakin rindu di hati, seakan Nabi selalu ada di hati. Hadirkan Nabi di hati kita, seakan beliau di depan mata kita. Itu yang harus ada. Tadi waktu tahiyat kita telah mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salam buat engkau. Jadi hadirnya Allah selalu melihat kita. Itu harus disertai keyakinan bahwa Nabi Muhammad pun selalu bersama Allah, selalu menyaksikan amal kita. Karena amal kita oleh Allah diperlihatkan langsung pada baginda. Maka sekarang benar-benar kita harus khusyuk, merasa ada di hadapan Rasulullah. Mari ucapkan salam pada beliau.
Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Bareng. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Mirabis sama. Assalamu alaik Daiman bilang qida. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Ahmadu ya Habibi. Assalamu alaik Toha ya Tabibi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Sareng. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Khairu mauti asara al-musyaffa fil wara man bihul asura kullu abdin muznibi. As-salatu ala wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Malau min mushbih faza ummatuhu bihi mayyamut fi hubbi nala kullal matlabi. As-salatu ala nabi asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Ana maftunun bi qami'un fi kurbihi rabbi ajli bihi la yashfu mashrabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Kam syafa min mushkimin kam jala min azlumin kam lahu min an'umil lil fatini wal ghabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sungguh kita bergembira karena beliau sudah mengatakan la arda wa binar. Lalu beliau mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta aku bersama di surga. Bahkan secara umum beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat kaget, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa orangnya yang tidak mau surga? Begini kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang betul disiplin mengikuti aku, dia masuk surga. Wa man asani, siapa durhaka kepadaku, faqad aba, sama dengan tidak mau. Karena itu mari kita ingat selalu ayat 31 surat Al-Imran, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Untuk supaya kita tidak pernah lupa untuk bersyukur atas nikmat iman Islam adalah surat Ali Imran ayat 164. Kita harus selalu ingat Islam yang ini adalah anugerah yang paling besar. Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu benar-benar mengaku sebagai hamba yang cinta Allah, maka caranya jangan salah, harus mengikuti aku. Jadi di situ cinta Allah, cinta Rasul satu paket. Dengan mentaati Rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasul harus karena Allah, mencintai Allah harus mengikuti cara Rasul. Begitu yang harus kita lakukan sekarang ini. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kamu. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kamu akan diampuni. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dianugerahi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, semoga Allah menganugerahkan cinta Allah, cinta Rasul, dan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Ini banyak baca sholawat ini, kata Ibnu Qayyim, akan menyebabkan al-abdu kullama aktsara min dzikril mahbub wastahdaru fi qalbihi tadha'afa hubbuhu wa tazada syauqu ilaihi. Siapa orang, setiap hamba yang banyak menyebut kekasihnya, kalau cinta Allah banyak menyebut nama Allah, kalau mencinta Rasul banyak bersolawat pada Nabi, maka dalam batinnya akan semakin mendalam rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hoyong pendak sareng Nabi, hoyong bersolawatlah. Tadi disebut bahwa Allah, malaikat bersolawat, dan lalu Allah ngajak kepada kita, ya ayyuhalladzina shollu alaihi. Sholawat dari Allah pada Nabi itu adalah pujian sanjungan yang tidak pernah luntur, terus memuji dan mencurahkan rahmat. Malaikat bersolawat Nabi adalah mohonkan ampun, istighfar. Kita diajak salawat Nabi itu, kalau kita salawat Nabi itu bentuk mengagungkan Rasulullah dan berdoa semoga rahmat tercurah selamanya pada baginda Muhammad, dan tatkala rahmat itu jalan Nabi akan berlimpah juga kepada kita sebagai umatnya. Jadi kita sekarang ini koreksi atau mengevaluasi di bulan Maulud ini sejauh mana kedudukan kita depan Nabi. Apakah sudah benar diakui umat Nabi? Apakah sudah betul mencintai Rasulullah? Mudah-mudahan dengan mencintai sunnahnya. Imam Nawawi juga dikuatkan oleh pendapat para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, mencintai Allah dan Rasul dapat dibuktikan dengan mencintai Al-Quran. Inilah yang harus kita kembangkan. Siapa yang sudah cinta Al-Quran, itu orang sudah cinta Allah dan cinta Rasul. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Waktunya sudah jam 6. Mohon berdiri untuk membaca sholawat supaya tidak pegal. Hadirkan Nabi Muhammad di depan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sarang, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah syururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahu syuduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika mar'a wajhaka ya Syad ya karimal walidaini hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mar'ayna ishahannat bisyura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala shallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika dipersilahkan kembali duduk. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fa'alaika Allahu shalla daiman tuladduri ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kafir anni adh-dhunuba waghfir anni sayyiati anta ghaffarul khataya wadh-dhunubil mubiqati sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Anta syattarul masyawi wa muqilul atharati, alimus syirri wa akhfa, mustajibud da'awati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Rabbi farhamna jami'a wa mu'anna sayyiati. Rabbi farhamna jami'a bi jami'i sholihati. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Tadi ada syair yang kita baca, bunyinya adalah anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ini adalah bahasa yang sangat istimewa, tinggi balagahnya, menggambarkan Nabi bagaikan matahari, bahkan di atas matahari. Secara fisik memang Nabi ini ada kelainan dari kita. Apa? Kalau kita berdiri di sini, lalu matahari sebelah timur, orang ngadep panon pe belah wetan. Kira-kira di belakang kita ada bayangan gak? Ada enggak? Orang maya kalangkangan, Nabi mah ada mulai kalangkangan, Pak. Itu bedanya. Nabi itu kalau kencing juga langsung, kencingnya menguap. Tidak pernah beliau itu menguap seperti kita hulai. Tara di depan lalur Nabi. Tidak ada seekor pun lalat yang pernah menyentuh badan Nabi. Itu kelebihannya. Dari situ saja kita sudah melihat kelebihan beliau dari yang lain. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Sehingga cahaya matahari saja kalah itu. Buktinya tidak ada bayangan. Nah, ini bedanya. Kemudian secara arti kasarnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi seperti cahaya matahari. Cuman cahaya matahari dunia menjadi terang benderang, ajaran Nabi hati menjadi cerah. Santri di pesantren selalu asyamsu lil asbah wa anta lil arwah. Matahari menerangi bumi dan bumi membutuhkan cahayanya, sedangkan cahayamu yaitu ajaran Quran adalah menerangi hati. Hati yang telah masuk sinar cahaya Al-Quran, insya Allah bahagia dunia dan akhirat, seperti bapak dan ibu. Amin ya robbal. Kita memohon pada Allah menjadi umat Nabi ya. Nabi Musa saja dia sangat kepengen mungkenging nawis hayang jadi umat Muhammad saja. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada beliau. Itu saja barangkali supaya menjadi penambah kekuatan iman, tambah cinta pada Rasulullah SAW. Mari kita galakkan mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal. Karena membela Rasul, membela Islam tiada lain adalah mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, dan membela supaya ajaran Quran tetap ada di muka bumi. Mari kita berniat untuk ikut melanjutkan perjuangan beliau, jihad fi sabilillah. Tanpa syukur atas Islam bukan mustahil nikmat iman Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ayat umum, la in syakartum wa la in kafartum
Kalau kamu syukur akan bertambah nikmat. Kita syukur atas Islam akan bertambah keislaman kita, keimanan kita. Tapi kalau kita hare-hare teu boga kahariwang Islam leungit, teu syukuran, ini orang yang terancam kalau mati akan mati su'ul khotimah. Orang yang tarku syukri alal Islam, yang tidak bersyukur atas Islam, diancam dengan mati dalam keadaan tanpa iman. Begitu pula orang yang tidak ada rasa takut Islam hilang dari dirinya, dari keluarga, dari masyarakat, dia juga termasuk yang terancam mati su'ul khotimah. Mudah-mudahan kegiatan kita bersama dikomandoi oleh Bapak Ketua DKM dan kawan-kawan ini menjadi satu bentuk bahwa kita menerima Islam dan bersyukur, kita terus berdakwah. Mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi. Wa nasaruhu itu kan tadi. Azaruhu, kemudian wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi. Begitulah kalau kita sudah mengklaim iman pada Rasulullah. Terima kasih. Mudah-mudahan ujung ayat ulaika muflihun kita semua mendapat jaminan untuk menjadi orang sukses dunia akhirat. Mohon maaf atas segala hilaf. Muludanana rada beda jeung sanes, sairna oge rada beda nadomna, sengaja untuk bedakan inilah al-ar. Nah itulah. Inilah al-ar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa insyaallah besok masih berlanjut dengan kajian Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.